Bahrain mulai panik, pelatih Bahrain langsung lakukan hal gila begini. Jelang laga timnas Indonesia versus Bahrain. Pelatih tim nasional sepak bola Bahrain, Dragan Talajic, sedang merasakan tekanan besar jelang menghadapi timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun Bahrain berada di peringkat FIFA yang lebih tinggi, pelatih berusia 59 tahun ini tak menganggap remeh Indonesia, terutama setelah kedatangan dua pemain diaspora baru, Maes Hilgers dan Eliano Reinders. Persiapan serius dilakukan oleh Bahrain dengan menggelar latihan intensif selama seminggu penuh sebelum pertandingan penting melawan skuad Garuda. Bahrain, yang dijuluki The Reds, mulai menjalani latihan sesaat setelah kompetisi domestik mereka libur pada 28 September hingga 1 Oktober. Seluruh skuad dipanggil oleh Dragan Talajic untuk berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi Indonesia. Hal ini menunjukkan keseriusan Bahrain dalam menghadapi pertandingan tersebut, di mana mereka berharap dapat memanfaatkan keuntungan dari kemenangan sebelumnya melawan Australia. Walaupun Bahrain berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Australia, kemenangan itu tidak sepenuhnya karena keunggulan taktik atau dominasi permainan, melainkan berkat blunder pemain belakang Australia, Harry Souttar, yang mencetak gol bunuh diri. Kemenangan ini mungkin memberikan kepercayaan diri bagi skuad Talajic. Namun pelatih ini sempat menunjukkan sikap meremehkan terhadap Indonesia dengan mengatakan, "Kami berhasil menang melawan Australia. Sementara itu Indonesia tidak berhasil menang. Apa maksudnya ini?" ucap Talajic dalam nada menyindir. Namun, kepercayaan diri Dragan Talajic mulai goyah setelah ia mempelajari lebih dalam tentang kekuatan Indonesia, terutama setelah kedatangan dua pemain diaspora, Maes Hilgers dan Eliano Reinders. Kedua pemain ini yang memiliki pengalaman bermain di Eropa telah meningkatkan kualitas skuad Garuda secara signifikan. Maes Hilgers, pemain belakang andalan FC Twente dengan nilai pasar sekitar 121,67 miliar rupiah, memiliki reputasi sebagai bek tangguh di Eredivisie Belanda. Sementara itu, Eliano Reinders, adik dari bintang AC Milan Tijani Reinders, menambah daya gedor lini serang Indonesia dengan kualitas dan kemampuannya di depan gawang. Kehadiran dua pemain ini membuat Dragan Talajic mengubah pendekatannya. Jika awalnya ia meremehkan Indonesia, kini ia melihat Garuda sebagai lawan yang serius. Dengan bek-bek tangguh seperti Hilgers dan kiper Maarten Paes, serta penyerang yang menjanjikan seperti Eliano Reinders, Indonesia siap memberikan perlawanan sengit. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, Sheikh Khalifa bin Ali Al Khalifa, juga menegaskan bahwa timnya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi Indonesia. "Kami melakukan latihan intensif seminggu penuh sebelum pertandingan untuk memastikan kami dalam kondisi terbaik menghadapi Indonesia," ujar Sheikh Khalifa. Ia menambahkan bahwa Bahrain ingin bermain all out dan meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Meski Bahrain telah melakukan persiapan yang matang dan memiliki peringkat FIFA lebih tinggi, timnas Indonesia juga tidak tinggal diam. Tim asuhan Shin Tae-yong ini telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, baik dari segi taktik maupun kualitas pemain. Dengan kedatangan diaspora seperti Hilgers dan Reinders, serta kehadiran pemain bertahan solid seperti Jay Idzes dan Rizky Ridho, Indonesia memiliki peluang besar untuk memberikan kejutan. Shin Tae-yong diprediksi akan mengandalkan kokohnya lini belakang dan kemampuan serangan balik cepat untuk mencuri poin penuh dari Bahrain. Ambisi timnas Indonesia untuk mengalahkan Bahrain sangat tinggi, terutama karena mereka ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level Asia. Secara keseluruhan, pertandingan antara Bahrain dan Indonesia diprediksi akan berlangsung sengit, dengan kedua tim memiliki motivasi kuat untuk meraih kemenangan. Sementara Bahrain berharap dapat melanjutkan tren positif mereka setelah kemenangan atas Australia, Indonesia siap membuktikan bahwa mereka adalah lawan yang patut diperhitungkan, terutama dengan kedatangan bintang diaspora baru yang membuat kekuatan Garuda semakin menakutkan.
Manajer tim nasional Bahrain, Mahmud Riyad, baru-baru ini memberikan gambaran tentang persiapan timnya menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kualifikasi yang sangat penting bagi Bahrain untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen grup. Setelah menghadapi Indonesia, Bahrain dijadwalkan melakukan laga tandang melawan Arab Saudi pada 15 Oktober 2024 di King Abdullah Sport City Stadium. Dengan dua laga krusial ini, Bahrain berupaya untuk mengumpulkan poin maksimal guna memperbesar peluang lolos ke fase berikutnya. Persiapan matang dilakukan dengan menggelar pemusatan latihan internal yang dirancang untuk meningkatkan kondisi fisik dan taktik tim. Mahmud Riyad dalam wawancara dengan media lokal Akhbar Al-Khalej menjelaskan bahwa meskipun sebagian besar pemain telah bergabung dalam pemusatan latihan, beberapa pemain kunci dari klub Al-Khaldia dan Manama masih belum hadir karena komitmen pertandingan klub mereka. Persiapan sudah dimulai kemarin tanpa kehadiran pemain Al-Khaldia yang sedang mengikuti Piala AFC, selain pemain Manama yang masih harus bermain di putaran berikutnya di Liga Primer. Setelah itu, semuanya akan bergabung dengan tim nasional, ungkap Riyad. Selain itu, Riyad juga memberikan kabar terbaru mengenai kondisi salah satu pemain senior timnas Bahrain, Ismail Abdul Latif, yang sedang dalam tahap akhir pemulihan cedera. Abdul Latif, seorang striker berpengalaman dengan 67 penampilan dan 31 gol untuk timnas, dipandang sebagai salah satu pemain kunci yang diharapkan bisa berkontribusi signifikan. Semua pemain sudah siap sepenuhnya, kecuali Ismail Abdul Latif yang masih dalam tahap akhir pemulihan. Ujar Riyad, laga melawan Indonesia ini sangat penting bagi Bahrain, mengingat persaingan di grup C yang sangat ketat. Saat ini Bahrain menempati posisi ketiga dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Dragan Talajic berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 melawan Australia, namun mengalami kekalahan telak 0-5 saat menghadapi Jepang. Di sisi lain, timnas Indonesia yang dipimpin pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong berada di posisi keempat dengan 2 poin. Meski belum meraih kemenangan, Indonesia berhasil menahan dua raksasa Asia, yaitu Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa Indonesia bukan lawan yang bisa dianggap remeh, dan Bahrain harus tampil dengan performa terbaiknya jika ingin mengamankan 3 poin. Bahrain telah menggelar sesi latihan tertutup sejak awal Oktober 2024 untuk mempersiapkan pertandingan melawan Indonesia. Latihan ini difokuskan pada peningkatan aspek teknik dan fisik pemain. Menurut laporan, para pemain Bahrain bekerja keras untuk mencapai performa puncak dengan harapan dapat memulai pertandingan dengan cara yang positif dan menguasai jalannya permainan. Bagi Bahrain, kemenangan atas Indonesia akan sangat penting karena setelah itu mereka akan menghadapi salah satu tim terkuat di Asia, Arab Saudi. Pertandingan melawan Arab Saudi yang akan digelar di Jeddah menjadi tantangan besar, mengingat kekuatan dan pengalaman tim tersebut di ajang internasional. Riyad memastikan bahwa timnya akan bertolak ke Arab Saudi pada 11 Oktober, sehari setelah laga melawan Indonesia. Dengan 2 pertandingan berat di depan, Bahrain harus memanfaatkan momentum dan mempertahankan fokus untuk meraih hasil terbaik. Kembalinya beberapa pemain kunci dari cedera serta komitmen klub diharapkan dapat meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Sementara itu, Indonesia juga akan datang dengan tekad kuat untuk merebut poin dari Bahrain demi menjaga harapan lolos ke babak selanjutnya. Ismail Abdul Latif adalah salah satu pemain paling berpengalaman di tim nasional Bahrain. Striker berusia 38 tahun ini telah membela negaranya dalam 67 pertandingan internasional, mencetak total 31 gol selama karirnya di timnas. Perannya sebagai pemain senior diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi rekan-rekannya, terutama dalam menghadapi lawan yang memiliki pertahanan kokoh seperti Indonesia dan Arab Saudi. Meskipun Abdul Latif masih dalam proses pemulihan cedera, tim medis berharap dia dapat pulih sepenuhnya sebelum laga melawan Arab Saudi. Kehadirannya di lapangan tentu akan sangat dinantikan,
mengingat ketajaman dan pengalaman yang dimilikinya di kancah internasional.